Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ar-Rahman channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hopefully it can be beneficial for you. Happy watching and enjoy the video. Okay, good afternoon everyone. Welcome to Ar-Rahman channel. Today we are going to talk about to be. Yeah. How are you everyone? Apa kabar teman-teman semuanya? Hopefully all of you are always stay healthy. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. So with me Anggun Rahmawati, let's open our study by reciting basmalah. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So as I said before, today we are going to talk about to be. Hari ini kita akan belajar to be. Pasti teman-teman semuanya sudah pernah mendengar dan bahkan sudah memahami gitu ya. Oke, selain to be nanti akan kita bahas tentang grammar dasar juga ya. Karena as I said before, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan mempelajari bahasa Inggris dari yang dasar dulu gitu. So, to be ya. Do you know what's the meaning of to be? Apakah teman-teman tahu apa itu to be? Ya jenisnya to be pertama ya ada is, am, are. Nah, to be can be defined, bisa diartikan dengan kata yang menyambungkan antara subjek dengan kata benda. Ya. Kata benda itu noun. Jadi, sekali lagi saya ulangi, to be adalah kata yang menyambungkan antara subjek dengan kata benda atau noun. Ya. Subjek, terlebih dahulu saya jelaskan subjek. Subjek adalah pelaku, ya. Dimana subjek ada biasanya di awal kalimat, ya. Pelaku ada di awal kalimat. Subjek, predikat, objek. Gitu. Oke, subjek sebagaimana yang kita ketahui ada I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, kata ganti untuk benda, ya, benda, binatang, non yang bukan manusia gitu. Oke, repeat after me please. I, you, we, they. Gigit lidahnya ya. Ketika if you find T and H, kalau ada T dan H, you can say they. She, ya, ini juga ketika menemukan S dan H, she, ya. Karena nanti kalau see kebalik dengan melihat, ya, beda arti lagi. She, and then he, it, oke. Nah, kadang beberapa orang masih keliru. Mereka menganggap bahwa to be itu semuanya is. Gitu. I is, saya adalah dokter, I is a doctor. Gitu. Atau saya adalah nama orang Imron, bukan? I is Imron, like that. Jadi disesuaikan dengan subjeknya, ya, sebelum menyampaikan noun atau kata bendanya. To be di sini ada ketika setelah subjeknya adalah kata benda. Kata benda itu tidak hanya profesi atau juga kata sifat, tapi selain kata kerja, ya. Kata benda di sini adalah selain kata kerja. Ketika ada subjek dilanjutkan dengan kata benda, bukan kata kerja, maka harus diapit oleh to be. Harus disambungkan oleh to be. Nah, to be-nya harus menyesuaikan sesuai dengan subjek. Ketika I, pakai am. You are. We are. They are. She is. He is. It is, ya. Untuk yang jamak, we, they itu pakai are. Lebih dari satu, she, he, it, ini tunggal pakai is, ya. Pengecualian untuk I pakai am, you pakai are. Begitupun berlaku untuk nama orang tunggal, berarti pakai is. Ketika namanya more than one, namanya contohnya Aisyah dan Khadijah, are, ya. Oke. Itu untuk ketentuan to be, ya. Kemudian dilanjutkan dengan noun atau selain kata kerja. Contoh di sini I am a student. Saya adalah seorang
siswa. You are a man. Kamu adalah seorang laki-laki. We are teachers. Karena di sini jamak maka yes. We are teachers. Kita adalah guru-guru. They are diligent. Mereka rajin. Ya, tidak selamanya kata benda di sini profesi ya, tapi bisa juga kata sifat ya. Kemudian nama orang, I am Anggun, itu juga masuk kata benda. Kemudian she is beautiful, dia cantik. He is Mr. Ahmad, dia adalah Pak Ahmad. It is cat, karena tadi it itu untuk kata ganti benda atau binatang yang bukan manusia itu. Oke. Kita ulangi bersama-sama penggunaannya. Awas ya, ketika I jangan is tapi I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Oke. Dan to be, is, mr ini dipakai untuk simple present. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Dan di sini ada contoh ya bagaimana penggunaan to be di dalam sebuah kalimat. Ya, as I said before, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa to be ini, am ini ya dipakai dalam kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang berisi kata benda. Jadi dalam kalimat ini tidak ada kata kerja di dalamnya. Oke, kita coba lihat. I am a student. Adakah kata kerja di sini? Kata kerja adalah verb, itu kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Ya, di sini semuanya kata benda. Ya, nah ini berarti masuk kalimat nominal. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, kalimat awal, negatif itu kebalikan dari kalimat positif, dan interrogatif adalah kalimat tanya. Bagaimana cara membentuknya atau rumusnya? Ya. I am a student, kalimat positif. Saya adalah seorang siswa. Ketika kebalikannya atau kita rubah menjadi kalimat negatif, I'm not a student, ditambahkan not setelah to be-nya. I am not a student. Saya bukanlah seorang siswa. Ya. Apakah saya seorang siswa? Itu kalimat tanya atau interrogatif. To be-nya dipindahkan ke depan. Am I a student? Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Gitu ya. Contoh lagi kalau to be is. Dia adalah penyanyi. She is singer. Kalimat negatifnya tambahkan not setelah is. She is not singer. Apakah dia penyanyi? To be-nya di depan. Is she singer? Gitu ya. Jadi ini contoh penggunaan to be di dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat nominal karena tidak ada kata kerja. Ketika ada kata kerja, contohnya saya membaca, I read, ya, I read. Enggak I am read, tapi I read. Jadi setelah subjeknya dilanjutkan langsung dengan kata kerja. Tidak bisa ketika di depan subjek ada kata kerja ditambahkan dulu to be. I am read. Tidak bisa ya. Kecuali ada pengecualian dua, yaitu dalam continuous yang berakhiran ing. Itu menandakan continuous yang sedang berlangsung. Contohnya saya sedang membaca, I am reading. Nah itu nanti itu dibahas di next video ya. Untuk saat ini, untuk pemahaman awal, teman-teman ingat, kalau setelah subjek, setelah pelakunya ke depannya bukan kata kerja, maka bisa menambahkan to be, is, and are. Tapi setelah subjeknya kata kerja, seperti halnya I read, kayak gitu, maka tidak boleh ditambahkan to be. Ya, tidak bisa I am read. Ya, ini salah. Ya, ini salah. Tapi I read. Jadi ada kalimat nominal dan verbal. Untuk kalimat nominal dilanjutkan dengan to be. Sedangkan kalau ada kata kerjanya atau verbal, setelah subjek langsung kata kerja. Seperti itu. Oke everyone, penggunaan
to be selanjutnya yaitu dalam kata there. There ini artinya terdapat, ya. Ada atau terdapat sebuah apa gitu ya. Di sini contohnya adalah there is a book in my bag. Ada sebuah buku di dalam tasku. Karena di sini bukunya tunggal atau singular sebuah, maka pakai is, ya. Kalau banyak atau plural jamak, maka pakai are. Sebagaimana contohnya there are some books, ya. Jamak. There are some books in my bag. Ya. Jadi saya ulangi kembali, ketika kita mau menyampaikan jumlah atau bilangan suatu benda, ya bisa menggunakan there. There terdapat. Kalau tunggal pakai there is, kalau jamak there are. Nah, ini juga bisa dibentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya, ya. Kalimat positifnya ada sebuah buku di dalam tasku. There is a book in my bag. Ada sebuah buku di tasku. Ketika dibentukkan interrogatif atau kalimat negatif, kebalikannya, there is not, tambahkan not setelah to be. There is not a book in my bag. Tidak ada sebuah buku dalam tasku. Apakah ada sebuah buku di dalam tasku? To be-nya dibalikan, munculkan di awal. Ya, to be-nya dimasukkan di awal. Is there a book in my bag? Apakah ada sebuah buku di dalam tasku? Jadi penggunaan to be selanjutnya ada dalam kata there atau ungkapan untuk mengungkapkan jumlah sesuatu, ya. Oke, everyone. Penggunaan to be selanjutnya ada dalam kata demonstratif atau kata penunjuk. Ini, itu, ya. Nah, berbeda juga ya, tergantung apakah bendanya tunggal atau jamak. Apakah bendanya satu atau banyak. Ketika kita mau menunjuk ini, this is, karena satu pakai is, kalau tunggal is, this is. Ketika bendanya satu, this is, ya. Kalau bendanya lebih dari satu, these are. Penulisannya beda, this, ya, THESE, tapi cara bacanya sama. Hanya pronunciation-nya lebih panjang. Kalau yang ini, this. Kalau yang jamak, these, these are, ya. Kemudian itu. Ya, itu untuk menunjukkan benda yang jauh dari jangkauan kita, gitu ya. That is untuk yang bendanya satu, dan those are untuk yang bendanya banyak, ya. Let me give you an example. For example, contohnya adalah this marker, ya, spidol ini. Ketika saya pegang dan jumlahnya satu, maka saya bilang this is marker. This is my marker. Ini adalah spidol saya. This is my marker. Kemudian ketika dua, more than one, lebih dari satu, maka saya bilang these are my markers. Markernya pakai S karena more than one. These are my markers. Oke, coba teman-teman perhatikan. This is my marker. These are my markers. Ketika ini jauh, ya katakanlah di mana ya? Di depan atau jauh dari jangkauan kita. That is marker. That is marker. That is my marker. Ketika lebih dari satu dan jauh dari jangkauan kita, those are my markers. Ya, saya ulangi. That is my marker. More than one, lebih dari satu. Those are my markers. Oke. Kemudian kita coba contoh yang ada di whiteboard, ya. This is my chair. Ya, ini yang saya pakai satu chairnya. This is my chair. Ya. Ketika chairnya more than one, lebih dari satu. Nah, contohnya, these are my chairs. Ya. Kursi ini adalah punyaku, ini adalah kursiku, tapi lebih dari satu.
These are my chairs. Tambahkan S. Ya. Kemudian ketika jauh, contohnya lampu di atas, that is my lamp. Itu adalah lampuku. Kalau lampunya banyak, umpamakan di ujung kanan satu, ujung kiri satu, ujung mana lagi gitu kan. Those are my lamps. Ya, jadi ingat penggunaannya harus disesuaikan dengan jumlah bendanya. Dan posisinya, ya kalau posisinya dekat dengan kita, maka menggunakan this. Untuk tunggal, posisinya dekat dengan kita dan jumlahnya tunggal, maka menggunakan this is. Posisinya dekat dengan kita dan lebih dari satu, menggunakan these are. These are. Posisinya jauh dari kita, tidak terjangkau, tunggal, that is, itu. Posisinya jauh, kemudian lebih dari satu, those are, itu adalah, ya. Oke, repeat after me please. This is. These are. That is. Those are. Okay, everybody. It's time for me to give you a conclusion in this session. Ya, waktunya saya memberikan kesimpulan di sesi kali ini. That we have learned about to be, there is, there are, and also demonstrative. Ya, tadi kita sudah belajar tentang to be. Ya, to be itu adalah kata yang menyambungkan dari subjek ke kata benda. Ya, to be itu ada dalam kalimat yang berisi kata benda. Ya, jadi ada to be kalau tidak ada kata kerja. Ya, contohnya saya adalah siswa, I am student. Kalau setelah subjeknya, setelah sayanya kata kerja, saya berenang, saya berlari. Lalu saya berenang, I swim. Tidak bisa I am swim. Gitu ya. Jadi to be itu tadi ada 3, ada is, am, are. Ya, to be dasar yang dasar aja kita ketahuinya ya. Is, am, are. Ya, penggunaannya I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Nama tunggal is, namanya banyak lebih dari satu pakai are, ya. Dan ingat penggunaannya tidak boleh ada kata kerja untuk penggunaan to be. Setelah subjek langsung kata benda. Sebagaimana fungsinya to be itu adalah menyambungkan dari subjek menuju kata benda. Oke. Kemudian yang second one, we have learned about there is, there are. Penggunaan to be dalam there is dan there are artinya terdapat. Kalau kita mengungkapkan jumlahnya tunggal, terdapat satu buah. There is, ya. There is a book, terdapat 10 buku. Kalau jumlahnya lebih dari satu atau jamak, ada 3 buku. There are 3 books, ya. Jadi itu penggunaan to be dalam there is, there are, dan bisa dibentuk dalam kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah to be dan interrogatif, to be-nya di depan. To be-nya disimpan di depan dan memakai tanda tanya. Kemudian yang terakhir, the last one, we have learned about demonstrative atau kata penunjuk, ya. This is untuk tunggal dan dekat. These are untuk tunggal dan banyak. Untuk these are untuk jamak dan dekat. Nah, kemudian that is untuk jauh tunggal. Kemudian those are untuk jauh jamak. Itu. Thank you very much for your kind attention today. Hopefully it can be beneficial for you. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next meeting. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.